Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Inyoman Reza Ardika. Saya dari, eee, mahasiswa UT, UPBJJ Denpasar dengan, prodi Sistem Informasi dengan NIM 051837467. Jadi, saya akan mendemonstrasikan, tugas praktik 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis, desktop ya. Untuk tugas 2 kali ini, untuk memenuhi, arsitektur pemrograman berorientasi objek. Jadi, saya telah membuat sebuah, kelas bernama menu dan juga pesanan, sesuai dengan, arahan dari, mmm, tugas atau soal dari tugas nomor 2. Di dalamnya saya juga mengimplementasikan penggunaan, tipe data yang, sekiranya tepat, seperti string, nama, lalu, ada double untuk harga dan juga, apa namanya, dan juga serta variabel dan identifier yang jelas. Jadi, saya juga menggunakan struktur, array, ya, struktur array, secara global untuk menyimpan data objek, mmm, untuk data objek menu dan, pesanan agar mudah diakses. Jadi saya akan, melakukan share screen dan, menunjukkan share screen dari, lembar kerja saya pada, VS Code. Jadi saya sudah, buatkan sebelumnya untuk, kode dari program yang sudah, yang diminta pada soal. Jadi, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan menu utama ya, yang di indikator dari pengulangan, do while. Jadi menu utama pada aplikasi ini, coba saya munculkan dulu. Ya, do while, oke. Jadi, untuk menu utama aplikasi ini dibungkus dengan, menggunakan struktur pengulangan, do while. Ini memastikan program akan terus berjalan, dan menampilkan pilihan menu utama, dan akan berjalan terus-menerus, sampai pengguna memilih opsi nomor 3 untuk, keluar dari aplikasi. Jadi, saya sudah buatkan juga dari nomor 1 itu, pesan pelanggan, lalu ada, mengelola menu, dan nomor 3 itu, apa namanya, nomor 3 itu adalah, opsi yang terakhir, seperti itu. Setelah itu, saya coba akan, run ya. Jadi saya akan melakukan run pada aplikasi ini, di program ini ya. Oke, jadi, untuk, tampilannya pada terminal, jadi, judulnya adalah sistem restoran, lalu ada 3 pilihan yang, muncul di sana. Jadi ada menu pemesanan pelanggan untuk nomor 1, lalu ada nomor 2 kelola menu, sebagai admin, dan nomor 3 itu keluar dari aplikasi. Jadi kita bisa coba, ketik nomor 2 ya, untuk inputannya. Jadi di terminal untuk masuk ke kelola menu ya, untuk kelola menu. Jadi di sini kita sudah masuk ke menu admin, kemudian pilih, untuk nomor 1 untuk tambah menu baru. Oke, jadi di sini, kita akan menambahkan menu ya. Jadi kita akan menambahkan menu, penambah menu sekaligus, misalnya saya ketik, sate lilit dengan harga, 20.000, enter dengan kategori makanan.
pilih aksi, ya, tambah menu baru, lalu masukkan nama menu, sate lilit, seperti ada pengulangan ya, jadi saya ketik sembarang dulu, kita coba lagi. Tadi kita sampai pada kelola menu, lalu kita coba nomor 4 untuk kembali ya. Jadi kita sudah kembali ke bagian sistem restoran lagi. Sekarang kita masuk ke menu manajemen menu. Navigasi di bagian admin ini menggunakan struktur keputusan switch case. Jadi karena seluruh menu admin berada pada pengulangan while, saya bisa menampilkan beberapa menu baru. Jadi saya akan munculkan untuk switch case-nya. Yang di sini untuk switch case yang berisi beberapa perintah, masukkan nama menu, masukkan harga, masukkan kategori makanan atau minuman, dan notifikasi berhasil menambahkan menu. Oke, setelah itu kita bisa coba-coba juga, mungkin saya coba yang lain ya. Menu kepesanan pelanggan nomor 1, masukkan nama menu atau selesai. Jadi di sini sudah ditampilkan juga untuk daftar makanannya apa saja. Jadi di sini ada nasi campur Bali 35.000, ada gado-gado 20.000, ada lalapan ayam 25.000, ada bubur ayam, terus ada minumannya, ada air mineral, es teh, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin melakukan pengorderan ya. Jadi coba mungkin saya buat nasi campur Bali. Di pesanan saya pesan 1 saja, lalu ada gado-gado. Jumlah pesanannya 2. Opsinya seperti itu, lalu ada air mineral 2, lalu jus buah, jus buahnya berapa? 1. Lalu setelah itu karena sudah selesai saya mengorder, ini saya selesaikan. Ya, jadi ini untuk struk pemesanan. Jadi ada nasi campur Bali 1 dengan harga 35.000, lalu ada gado-gado dengan 2 pieces jadi 40.000, lalu ada air mineral dengan 2 pieces itu jadi 10.000, terus ada jus buah yaitu 15.000, jadi subtotalnya di 100.000. Lalu ada pajak di 10% dari 100.000 jadi 10.000, jadi totalnya 110. Lalu ada biaya pelanggan. Biaya pelanggan ini 20.000 ya, sesuai dengan arahan dari soal. Lalu ada promo beli 1 gratis 1 karena kita belanja di atas 100.000. Lalu total bayar yang akan kita perlu bayar adalah 130.000. Jadi setelah itu sistem akan kembali ke sistem restoran untuk menampilkan 3 menu utama yang tadi. Oke, jadi itu untuk menu admin. Setelah itu kita ada untuk menemukan konfirmasi hapus ya, coba kita lakukan. Kita ke menu admin, pilih angka 3 untuk menghapus menu. Masukkan menu yang mau dihapus, mungkin saya mau hapus es teh nomor 6. Jadi di sini ada validasi ya, keamanan jika saya memasukkan nomor menu yang
Coba saya ketik, oh ya, jadi ada validasi untuk meyakinkan saya bahwa apakah saya ingin menghapus ST. Kalau yakin ketik ya, seperti itu. Jadi, di sini menunya sudah terhapus ya dengan didapatkan validasi menu dihapus. Jadi kita bisa kembali lagi ke daftar menu. Kalau kita bisa kembali, lalu kita bisa kelola menu atau ke menu pesanan pelanggan. Nah, jadi ST sudah dihapus ya di sini. ST sudah dihapus, jadi kita bisa lihat perintah tadi sudah berhasil. Lalu kita bisa mungkin coba input dengan data yang salah. Um, Coba kita input nasi Bali. Ya, karena kata saya tadi mengetik dengan salah, jadi menu satu tidak tersedia, silakan ketik nama yang benar. Jadi saya masukkan menu yang tidak tersedia dan sistem akan menolak dan terus meminta input menggunakan perulangan while, dan selanjutnya saya mengubah dan menghapus data. Terdapat konfirmasi berlapis menggunakan struktur if dan else ya. Jadi aksi penghapusan hanya dieksekusi jika saya mengetik ya. Itu yang seperti saya lakukan tadi pada saat menghapus menu ST. Oke, lalu setelah itu beralih ke fitur pelanggan ya. Jadi daftar menu ditampilkan secara rapi berdasarkan kategori ya. Coba saya kembali ke menu utama. Nah, kita keluar aplikasi dulu. Kita run ulang. Lalu ke menu pemasaran pelanggan. Ya, lalu kita kembali ke defaultnya. Jadi kita ke fitur pelanggannya dan jadi daftar menu ditampilkan secara rapi di sini. Berdasarkan kategorinya ya, jadi sudah di-set juga untuk makanannya apa saja, lalu dan juga minumannya apa saja. Eh, Secara rapi dan juga untuk pemesanan saya menggunakan perulangan while true. Jadi pelanggan dapat menginput pesanan tanpa batas jika nama menu salah dan program menginput kembali seperti yang tadi. Jadi proses pemesanan baru akan dihentikan jika pelanggan mengetik keyword selesai yang tadi ya. Jadi setelah selesai saya ketiknya, um, sistem akan memberhentikan program dari yang sudah dijalankan. Setelah itu uh, tadi untuk apa namanya untuk setelah pemesanan selesai, struk otomatis dicetak menggunakan perulangan for ya. Jadi saya lupa untuk menjelaskan. Jadi menghitung rincian item ya. Jadi untuk pemerincian item, untuk menerapkan logika promo, saya menggunakan struktur keputusan nested if. Nested if atau if yang bersarang karena total belanja saya menembus tadi Rp100 lebih gitu. Jadi coba saya ulang lagi ya. Nasi jam
Bali 5. Oh, tidak sedia, maaf. Nasi campur Bali dengan jumlah 5. Menu lain mungkin jus buah 10. Jus buah jus buah tanpa spasi, jumlah pesanan 10. Lalu saya selesaikan. Ya, di sini terbayarnya menjadi 345.000 setelah berbagai macam kalkulasi total. Jadi di sini saya mendapatkan promo 10% dan juga di 1 gratis 1 untuk promonya aktif dan juga diskon 10% aktif. Karena total belanja saya menembus Rp100.000, ya, maka syarat promo pertama terpenuhi, yaitu beli 1 gratis 1 minuman yang berstatus aktif dan diskon 10%. Begitu. Untuk Mr. If-nya ada diskon dan juga promo beli 1 gratis 1. Oke, jadi mungkin sekian untuk setelah pembahasan selesai, stroke otomatis dicetak ya. Jadi harusnya ini kan dicetak. Untuk struknya menggunakan perulangan for. Mungkin seperti itu saja untuk penjelasan dari kode yang telah kita buat untuk tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya.